mengucapkan kegembiraan dari para pemain ya. Dan tentunya juga ucapan terima kasih atas timnas Indonesia. Assalamualaikum Bung Towel. Assalamualaikum Pildun, maksudnya. Ya, Indonesia mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 cuy. Bisa nggak sih nih lawan Afghanistan di skip langsung ke final aja gitu? Afghanistan lu mau kalah WO apa mau melawan King Indo? Kalau kalah WO skornya 3-0. Kalau lawan King Indo lu bisa 5-0 cuy. Bisa request juga nggak sih kalau kita mau satu grup nanti sama Argentina? Kasih yang keras. Bisa nggak sih langsung tolong ya siapin lawan yang keras buat King Indo di Piala Dunia nanti. Rasanya cukup melegakan melihat Towel itu dihantam berkali-kali ya, dipukul, digebuk, ditonyo, dan di macam-macam lah, dianiaya ya berkali-kali dengan hasil yang diperoleh oleh timnas kita baik yang senior maupun yang U17 tadi ya. Ternyata timnas kita itu mampu mendulang poin, mampu menang atau bahkan mencuri poin itu dengan caranya Sintayong. Timnas senior ketika lawan Bahrain dan juga dua pertandingan di timnas U17 ini STY sentris lah. Bahkan Towel mengatakan bahwa Nova Arianto itu ismenya STY. So what gitu. Yang penting hasil dan kita itu melaju ke kancah yang jauh lebih tinggi. Persetan lah itu ball possession yang diharapkan oleh Towel. Towel kan inginnya ball possessionnya menguasai, bermain cantik, menyerang, menang. Pikir, emangnya musuhnya itu nggak bisa bola, ya kan? Dan sekarang ini harusnya membuka mata kita semua bahwa pola permainan yang diusung timnas itu paling cocok adalah yang sudah diterapkan STY kepada timnas Indonesia. Ya, betul. Kalau tidak seperti itu, ya contohnya U19, U20 kemarin, babak belur, ya kan? Babak belur, pemilihan pemainnya acak adul hanya karena koneksi, sudah TC panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya toh gagal. Nggak perlulah mengedepankan ego untuk bermain sesuai dengan filosofinya pelatih-pelatih yang katanya sih sudah tarafnya tinggi, tapi ya juga berkutat di Asia Tenggara aja, ya kan? Yang penting hasilnya, yang penting kita masuk Piala Dunia, itu aja yang penting. Udah nggak usah yang namanya ball possession, shoot on goal dan lain sebagainya. Persetan lah dengan semua itu ya. Towel kena gebuk, marem. Bravo timnas Indonesia, go to Piala Dunia U17. Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangat telak 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17 dan juga resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys komentarnya? Sikat! Assalamualaikum Pildun, let's go! Timnas Indonesia U17 berhasil membantai Yaman dengan skor 4-1 dan memastikan posisi di Piala Dunia U17 Qatar akhir tahun ini guys. Izin abang-abang senior ya, izin Timnas U17 duluan ya ke Piala Dunia harapannya. Timnas senior kita abang-abang ya, abang-abang jangan lupa ya, semoga bisa mengikuti Timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia juga bang. Strategi yang tepat dari Coach Nova Arianto setelah kemarin di saat melawan Korea, ngelawan tim yang notabene lebih kuat dari kita, menggunakan strategi counter ya, bertahan. Dan kali ini kita bermain attack, lebih attacking lawan Yaman dan terbukti kita berhasil menang 4-1. Kita unggul 2-0 lewat gol cantik dari Zahabi Goli dan juga Fadli Alberto. Di babak kedua, Goli dan Alberto diganti, sayang banget. Permainan sedikit drop, intensitas drop. Yaman sempat mengejar ketertinggalan. Wah, itu deg-degan abis sampai akhirnya bah, gila, tiba-tiba aja bantai jadi 4-1.
Dengan hasil ini Timnas 17 kita berhasil lolos ke Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Selamat untuk Coach Novarianto, selamat untuk Timnas U17. Tapi ingat, ini adalah Piala Asia, masih berlanjut guys. Ya, ini bukan kualifikasi, sebenarnya ini adalah Piala Asia. Dengan hasil ini juga Timnas kita lolos ke babak berikutnya ya, 8 besar dan sebagai juara grup guys. Hari Jumat masih ada laga lawan Afghanistan, setelah itu lanjut ke babak 8 besar. Gimana? Apakah Timnas kita bisa melangkah jauh di Piala Asia ini? Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go. Terima kasih ya nih buat adik-adik semua nih, adik-adik 15 tahun ini yang udah bikin jantung saya tidak aman. Sebelumnya gue mau ucapin salam dulu, boy. Assalamualaikum Piala Dunia. Karena full time ya, Indonesia U17 berhasil mengalahkan Yaman U17 dengan skor 4-1. Mari kita review jalannya pertandingan, boy. Kayak gimana lebihnya dan kurangnya, karena siapa tahu bisa nyampe ke Novarianto nih. Mari kita bahas, boy. Dari line up yang diturunkan, tidak ada perubahan sama sekali yang diturunkan sama Novarianto saat Indonesia berhasil ngalahin Korea kemarin. Ini yang gue bilang, don't ever change the winning team. Pertandingan berjalan sangat terbuka, boy. Indonesia nggak main bertahan banget kayak lawan Korea kemarin. Kita ambil inisiasi serangan. Gol pembuka dimulai dari Goli ya, tendangan spekulasi yang sangat keren hasilnya. Kemudian disusul sama gol dari Alberto yang di flag kayak begitu. Tapi so far selama pertandingan, Alberto di babak pertama tuh nggak kelihatan sama sekali sebenarnya, di luar dari gol yang dia bikin. Sebenarnya semua berjalan mulus-mulus aja nih, boy. Sampai tiba-tiba si Yaman dapat penalti. Yang menurut gue itu layak penalti, boy. Karena kalau kita lihat dari replay, emang kontaknya itu di dalam ya. Cuma gue bingung nih, boy. Ini turnamen kagak ada VAR-nya apa gimana? Awalnya gue udah makin deg-degan dan curiga ya, boy. Ini bisa-bisanya pelanggaran sekeras ini kagak diganjar kartu kuning sama sekali. Yang harusnya nih orang Yaman nih udah kena kartu merah nih, boy. Tapi emang namanya rezeki itu nggak pernah kemana, nggak akan pernah ketuker. Emang udah waktunya lolos ya lolos gitu. Timnas U17 berhasil cetak 2 gol untuk kill the game, untuk selesaikan pertandingan dengan skor tuntas 4-1. Enjoy the moment, enjoy the euphoria, nikmatin euforia ini. Karena pertama kalinya Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, boy. Terima kasih untuk para pemain terutama yang udah berjuang, para jajaran staff, Novarianto, El Sintayong Isme, dan terutama federasi yang udah support terus Timnas U17. Menurut kalian gimana, boy, terkait dengan Timnas U17 yang berhasil lolos ini? Tulis di bawah. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update Timnas selanjutnya. Bye. Kalian lihat kan? Kalian lihat kan? Timnas Indonesia U17 sudah mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia U17. Selamat, gila, luar biasa banget permainannya lawan Yaman ya tadi ya, Yaman ya. Luar biasa guys, gila, cantik banget, 4-1 kita bantai-bantai. Keren banget, apalagi golnya Goli itu, anjay. Itu keren abis, cok, tendangan jarak jauh Subasa itu. Waduh, GG. Abis keren banget ya. Terutama Evandra ya, Evandra ini musuhnya kiper ya guys ya, bisa dilihat dia cantik sekali. Dan gua suka U17-nya apa guys? Mainnya itu nggak egois. Kalau tadi temennya, partnernya itu nggak ngoper ke Evandra, bisa aja dia dengan egois itu, wah udah nggak mungkin gol. Ya, tapi ini luar biasa. Ini yang dibutuhkan timnas kita. Ini yang dibutuhkan sepak bola kita, ya, regenerasi kita supaya bisa maju, ya guys ya. Dan gue berharap dengan U17 di bawah naungan coachnya Nova, ya, dengan El Sintayongisme, ini bisa membuat ya timnas Indonesia itu maju dan regenerasi kita akan lebih baik gitu. Nah, ini kan kalau udah kayak gini kan bisa panutan guys. Nanti pelan-pelan pemain kita yang lokal ya biar nggak ada nyir-nyir lagi bilang naturalisasi mulu gitu ya. Nah, ini bisa maju ya pelan-pelan guys ya. Jadi nanti senior ini sebagai contoh, dan gue rasa Pak Erick Thohir sudah mempunyai planningnya. Jadi jangan kalian tuh bilang, wah ini mah Pak Erick mah tiap hari terus-terusan naturalisasi. Enggak guys, enggak ya. Kalau senior tuh udah terlambat. Mau nggak mau yang harus dibenahi yaitu biar ada apa bibit-bibit pemain timnas lokal kita, yaitu dari U17. Udah nggak bisa lagi di U20. Lu ibaratnya akar pohon guys, udah tumbuh lebat, lu suruh dia misalnya ini lagi, ya harus dirobohin lagi. Akarnya itu udah ada guys. Jadi itu harus mau nggak mau yang dibenahi ya dari awal lagi, dari bibit. Nah, kalau udah bertumbuh berakar, lu mau bilang kok nggak ada buahnya, kok nggak ada, ya mulai lagi bibit dari awal, baru bisa tumbuh nanti hasilnya ada buahnya, kan begitu ya. Dan gue berharap ini nanti Pildun ya guys ya akan di Qatar
Piala Dunia U17 itu akan ada di 2 November ya, kita support. Dan tanggal Kamis nanti ini 10 April Indonesia akan tetap melawan Afghanistan ya, meskipun kita sudah lolos kualifikasi ya Piala Dunia, kita udah masuk ke Piala Dunia ya, bukan kualifikasi lagi. Jadi ya semoga kita juara grup ya, jadi nanti Afghanistan kita tetap libas semuanya sehingga kita menjadi juara grup ya. Ini menjadi sejarah ya, sejarah untuk timnas Indonesia guys. Semangat! Mudah-mudahan seniornya ya, timnas senior bisa nyusul Piala Dunia 2026. Oke, kita doakan. Amin. Untuk pemain U17, please lo abroad deh. Jadi pemain impor kalau kata orang Malay. Kalau kata orang kitanya ngerantau ke liga luar, ke liga yang lebih bagus daripada Indo. Intinya mah gitu, ya. Biar apa? Biar skill lo terasah, jago. Biar passing-passing lo cantik, kontrol lo indah kayak Neymar ya. Terus biar bisa, kalau back biar bisa nyaingin J.I.C.S. Kalau gelandang tuh siapa namanya, Najril bukan Ilham aja tadi gelandangnya. Itu biar jago gantiin Tom Haye gitu ya, biar ada the next generationnya di kalian, please ya. Biar udah ntar kita nggak usah repot ngeributin naturalisasi, udah, karena tulang punggung timnas ntar ada di lolo pada. Ini tolong ya buat saudara kerabat yang FYP ke para pemain timnas, maksudnya saudara-saudara gimana sih, pokoknya kalau video ini FYP ke saudara atau teman-teman pemain timnas, nah tolong di-share ke mereka, please, abroad ya, jadi pemain impor ya, please. Muah. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia setelah mampu mengalahkan Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Dan ini pertama kalinya ya, Timnas U17 akan main di Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Kalau kemarin kan jalur tuan rumah. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Coach Nova dan juga para pemain, dan kita harus apresiasi hal tersebut sangat amat besar. Dan lawan Yaman kita bisa melihat bahwa babak pertama 2-0 dengan sangat baik, smooth. Abis itu memang ada sedikit struggle. Yaman berapa kali dapat peluang, tapi defense kita juga cukup rapi. Ada beberapa kesalahan dari kiper yang mampu untuk bisa di recovery dengan sangat baik. Dan masuk babak kedua sebenarnya di situ agak menurun ya, agak menurun temponya, dan Yaman terus coba untuk melakukan serangan, dapat penalti, itu yang membuat angin segar makin ke mereka. Tapi penalti yang kita gol ketiga itu yang membuat kill the game. Kalau gue bilang mental pemain Yaman di situ sudah ngedrop, dan kita mampu dengan lebih enak lagi untuk kontrol situasi. Mereka lebih banyak penguasaan bola, tapi kita dapat counter berapa kali, dan gol keempat benar-benar memupuskan harapan Yaman untuk bisa mencuri 1 poin di pertandingan kali ini. Dan menurut gue secara overall ya ada beberapa momentum yang bisa diperbaiki di pertandingan nanti lawan Afghanistan dan babak knockout, tapi secara overall daya juang dan bagaimana permainan mereka sangat solid, kompak, dan ya sangat salut gue terhadap pemain. Evandra cetak 2 gol, keren banget. Lalu golnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi ada gol 1 heading dari siapa, Alfredo kalau nggak salah namanya. But secara overall sangat amat baik penampilan dari timnas Indonesia U17. 2 pertandingan, 2 kali menang loh, 2 kali menang lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Jadi 4 jempol untuk kalian semua. Mantap, welcome Piala Dunia U17. Segitu dulu. Assalamualaikum, Piala Dunia Indonesia datang bersama Coach Nova, bukan Coach Indra, spesialis AMF. L kebanyakan bio, L sujud, L doa, L lah kayak gitu, masih ya jadiin pelatih. Fix ini perpanjang Coach Nova ya, Bang Erick Thohir. Ih, Bang akrab banget, Pak Erick Thohir perpanjang Coach Nova ya, Pak Erto ya. Mwah, I love you Coach Nova. Guys, luar biasa, aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa. Kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes, I know it.
Yes, Indonesia lolos Piala Dunia U17. Menang 4-1 atas Yaman, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Mana pandit yang bilang kalau Indonesia itu harus main total football? Mana pandit yang bilang Indonesia nggak cocok main 3 back, cocoknya 4 back? Ini nggak total football, bos. Ini main 3 back, bos. Ini muridnya Sintayong, bos. Piala Dunia, biar tahu kau. Mana pandit-pandit yang nggak suka sama sepak bola bertahan? Yang mengkritik timnas kalau main parkir bus. Ini parkir bus Piala Dunia, biar kau paham. Orang-orang ini sebenarnya nggak senang timnas lolos Piala Dunia. Karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa parkir bus lolos Piala Dunia? Dengar ku kasih paham sama kalian ya. Kalau kalian supporter timnas sejati, mau timnas main kayak apapun, mau timnas dilatih siapapun, dukung Piala Dunia. Betul nih bos. Piala Dunia. Salam Di Matteo. Klasmen sementara Piala Asia U17 setelah Indonesia menang 4-1 atas Yaman. Indonesia berada di posisi pertama dengan poin 6. Diikuti Yaman di peringkat kedua dengan poin 3. Nah, Indonesia itu memastikan diri sebagai juara grup C. Sekalipun nanti di pertandingan terakhir kalah lawan Afghanistan, Yaman atau Korea menang dan akhirnya poinnya sama-sama 6, Indonesia tetap akan juara grup. Kenapa? Karena regulasi di Piala Asia kali ini head to head yang dihitung duluan. Jadi Indonesia udah memastikan diri sebagai juara grup C. Nah, untuk lawan di perempat final, kita menunggu antara Tajikistan atau Iran atau Korea Utara. Siapa yang jadi runner up di grup D ini, inilah yang bakalan menjadi lawan kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada adik-adik timnas U17. Perjuangan kalian patut diapresiasi. Indonesia lolos Piala Dunia. Indonesia mendunia. Kalian semuanya kelas dunia. Salam Di Matteo untuk seluruh dunia. Ya, lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia ini merupakan sebuah sejarah bagi kita bangsa Indonesia. Sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Sebelumnya kita bayangkan mungkin timnas U20 kali ya, atau U23 yang dilatih oleh Indra Safri yang mempunyai banyak pengalaman. Ya, kemenangan ini tentu bukan saja kita memberikan apresiasi kepada Coach Nova, tetapi menurut pendapat saya, orang yang patut kita berikan apresiasi adalah Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Bapak Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI ketika itu sengaja memberikan kesempatan kepada Coach Nova untuk menjadi asisten pelatihnya Coach Sintayong. Ya, di situ dia diberikan kesempatan agar bisa belajar lebih banyak. Dan hingga pada akhirnya hasil itu ada. Ya, El Sintayongisme, El Novayong. Ya, video saya sebelumnya saya bilang dia ini Novayong. Ya, bukan Nova Arianto, tetapi Novayong. Ya, sebuah kemenangan yang tentu membuat kita bahagia. Sekalipun atau walaupun semalam kita jam 2 baru bisa tidur. Karena mainnya jam 11 untuk kami di Indonesia Timur. Ya, banyak pandit-pandit yang selama ini katakan bahwa Indonesia itu tidak cocok main bertahan. Ya, Indonesia itu cocoknya total football. Sekalipun sudah kita melihat hasilnya adalah gagal total. Ya, ketika itu diterapkan oleh timnas senior saat menghadapi Australia, kita dibantai habis-habisan. Tapi seorang Novayong tidak mendengarkan kata-kata dari para bandit-bandit brengsek yang tidak mau timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Coach Novayong tetap mempertahankan ya taktik yang dia pelajari dari Coach Sintayong sebelumnya. Ya, persetan mau parkir bus, persetan mau parkir kereta, persetan mau parkir pesawat. Intinya poin, intinya 3 poin. Ya, dalam sepak bola bukan kita melihat pole position, kita bukan melihat total football, bukan.
tetapi yang dilihat, yang dibawa adalah poin. Ya, saat timnas kita mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0, ya kita bertahan total karena memang lawannya sangat kuat. Tidak mungkin lawan kuat kita main menyerang. Itu namanya goblok. Jadi melalui video ini saya boleh katakan bahwa pandit-pandit yang selama ini selalu protes dengan Sintayong, mereka itu adalah manusia-manusia goblok, sampah-sampah dalam sepak bola, residu-residu yang harus dibersihkan dari bangsa ini. Ya, memang lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia ini tentu nama Coach Nova di atas. Bukan hanya Coach Nova, nama Coach Sintayong juga tetap di bawah-bawah. Ya, karena apa? Atau permainan yang kita lihat di timnas U17 benar-benar sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan itu terbukti, ya, di Piala Asia U23 timnas Indonesia mampu menempati urutan keempat saat itu. Ya, itu main bukan total football. Main ya melihat tergantung lawan. Lawan lemah ya kita attack, ya, main menyerang. Tidak terlalu bertahan. Sama seperti tadi malam ketika melawan Yaman, timnya Anies Baswedan ya. Ya. Pada prinsipnya kita bersyukur ya, karena ini merupakan sebuah sejarah bagi Indonesia karena junior kita mampu lolos ke Piala Dunia. Tentu ya, tentu juga sebagai juara grup di grup ini. Tentu di luar dugaan ya, di luar dugaan. Kenapa bukan Korea Selatan? Ya, kenapa harus Indonesia? Ya itulah. Ya, itulah kejutan-kejutan yang selalu datang, yang tidak pernah orang duga. Selama ini kan ada pelatih-pelatih yang bilang, saya ini paling jago. Ya, saya ini sudah berulang kali juara Piala AFF. Tahu kan siapa? Itu loh si kumis. Dua-duanya punya kumis. Ada yang El Sujud, El ball position. Itu juga sama. Tapi apa? El Sujud, El ball position juga kemarin sama dibantai. Ya, Piala Asia nggak lolos, hancur berantakan, TC bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai pergi ke luar negeri, ikut turnamen di luar negeri. Apa? Katanya taktiknya masih disembunyikan. Disembunyikan terus sampai timnasnya out. Brengsek nggak tuh? Ya, harapan kita semoga PSSI tetap mempertahankan Coach Nova. Ya, karena tim ini adalah fondasi bagi timnas senior ke depannya. Ya. Jadi ke depannya mungkin timnas kita tidak akan ada lagi yang namanya proses naturalisasi. Bapak Erick Thohir pernah katakan bahwa naturalisasi ini adalah program jangka pendek. Ya, jangka panjang itu sudah disiapkan bibit-bibit seperti ini. Timnas U17. Ya, sekali lagi congratulations untuk timnas U17. Congratulations untuk Coach Nova Yong yang berhasil membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia Qatar bulan November nanti ya. Bulan November kita akan melek lagi mata kita untuk nonton Piala Dunia. Tentu pertandingan pasti akan main tengah malam ya. Oke, selamat buat Coach Nova yang sudah membawa Garuda terbang tinggi.